Diin bin Mu'id. Semoga anak-anak almarhum, cucu-cucu almarhum Allah jadikan keturunan beliau keturunan yang sholihin dan sholihat. Dan yang terhormat para asatid, para guru yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, dan para tokoh masyarakat lainnya, serta para hadirin, para bapak dan para ibu yang ada di dalam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sehat afiatkan badan kita dan Allah luaskan rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang mau suruh diri. Yang makan silakan makan, yang minum silakan minum. Biarin saya mau ngomong. Emang udah takdir saya. Ntar giliran saya mau makan bapak pulang dah. Hadirin hadirat bapak ibu rahimakumullah. Udah nggak usah nggak apa-apa. Nggak usah, diri aja nggak apa. Diri aja. Udah ini. Dede. Nah diri. Nah makasih. Nggak enak sama Mbak Haji. Udah kiaki-kiaki banget. Nah nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kita bisa hadir di kediaman almarhum Bapak Diin bin Mu'id dalam rangka mendoakan beliau di malam yang ke-7. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali. Mudah-mudahan almarhum dan begitu juga almarhumah keluarga besar beliau, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan kuburnya menjadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak hadirat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam acara seperti ini, manfaat buat almarhum ada, manfaat buat kita ada. Manfaat buat almarhum, apa-apa yang kita baca dari awal, Bapak baca dari awal sampai nanti, sampai tadi selesai doa dipimpin oleh guru kita, insya Allah pahalanya sampai buat almarhum. Meskipun nggak ada hubungan darah, meskipun nggak ada hubungan anak dengan bapak, meskipun nggak ada hubungan cucu dengan kakek, tapi kalau sesama muslim, Tuhannya sama, nabinya sama, insya Allah pahalanya sampai. Bahkan kalau khusus doa menjadi rukun dalam rukun khutbah Jumat, khatib Jumat ketika khutbah yang kedua. Ini saya yakin Bapak sering dengar, Allahumma ghfir lil muslimina wal mu'minina. Tuh kalau gitu denger nggak gitu? Soalnya belum udah bangun tidur tuh ya. Khutbah pertama tidur, khutbah kedua pas bangun tuh ya. Nah, jadi itu ya Allah ampunkan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Itu umum sifatnya umum. Pokoknya yang sesatu agama aja, satu agama aja, itu dimohon diampunkan dosa-dosanya. Kita sesama muslim, nggak ada hubungan darah, tetapi meminta pada Allah Subhanahu wa taala biar pahalanya disampaikan buat almarhum, insya Allah sampai pahalanya buat almarhum. Amin ya rabbal alamin. Pernah beberapa tahun yang lalu, udah lama juga, saya ngisi di daerah Cipulir, ya, daerah Cipulir saya ngisi. Kebetulan sebenarnya pengajiannya teman saya yang ngisi. Kemudian karena berhalangan hadir, saya disuruh ngisi. Saya bahas dalam pengajian tersebut tentang nikmat kubur, azab kubur, pahala bacaan Al-Quran yang sampai pada almarhum dikupas dalam majlis tersebut. Cuma majlis tersebut agak biasa dah. Artinya begini, kalau kita kan baca burdah dulu, ya Rabbi bil Mustafa, ada dusturnya. Jadi pengajian tersebut kita mulai pengajian dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, gitu aja udah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, kayak orang rapat gitu. Saya bahas begitu, besoknya teman tanya,
Zainuri bahas apa kemarin? Saya bilang bahas tentang nikmat kubur, adab kubur, sampainya pahala bacaan Al-Quran buat almarhum. Apa teman bilang? Ya ngapa nerangin begitu? Di sono mah beda pahamnya. Dia kata beda pahamnya. Di sono mah yang kagak tahlilan, kagak maulid gitu, ngapa bahas begitu? Ya mana tahu? Dia bilang. Saya bahas begitu aja. Ya alhamdulillah Pak, sampai sekarang orang diundang lagi. Ya orang beda sama mereka gitu. Nah, jadi kita datang di sini mendoakan dari malam pertama gitu untuk almarhum. Meskipun ya, saya yakin almarhum, saya saksikan sendiri ya, masya Allah, masa tuanya tuh rajin. Biar tua pakai tongkat ya, Bang Lemong ya, ke masjid gitu. Saya ini belum ngeh tadinya gitu. Ini dalam hati saya, ini aki-aki siapa ya gitu, saya rajin gitu. Ngaji juga rajin malam Kamis gitu. Nah lama-lama saya tahu itu mertuanya Bang Haryanto. Saya tahu mertuanya Bang Haryanto. Nah kemarin ada yang meninggal dunia, ya kan diumumin ya almarhum Babiin diumumin gitu. Kata Jingling, mau takziah nggak? Mau meninggal siapa? Itu babanya Bang Imo. Bang Imo punya baba, ya mah. Lah itu yang tuanya dia ke masjid, itu mas. Saya bilang itu mah mertuanya Bang Haryanto. Ya sama banget. Itu babanya Bang Imo. Saya baru tahu pas meninggal kemarin Bang Imung. Boleh itu namanya Bang Imung, Kimung, apa saya nama sih? Ya Allah, namanya berhasil cakep banget, cahaya kebaikan Imung. Nah, ternyata babanya beliau. Nah, saya tahu cuma ini mertuanya Bang Haryanto. Karena Bang Yanto emang muadzin juga di sana. Nah, itu luar biasa ya kita saksikan. Jadi bekalnya tuh ada. Tetapi sesama muslim ketika mendoakan memberikan hadiah, masa hadiah ditolak gitu maksudnya kan. Umpama gini ya, ini contoh begini aja misalnya, ada orang tua alhamdulillah nih, alhamdulillah orang tua sehat, afiat, kemudian masa tuanya enak gitu kan. Kontrakan dia punya, kontrakan 20 pintu dia punya. Dia tinggal berdua doang nih, aki-aki sama nenek-nenek nih, berdua doang, kontrakan 20 pintu punya. Berarti kan saban bulan dapat pemasukan kan, gitu. Ini bahasanya nih. Andai kata anak-anak yang kagak ngebagi dia, cukup nggak tuh buat sebulan 20 pintu? Udah cukup lah, namanya nyai-nyai aki-aki makan apa sih kan gitu kan? Iya masa dia jajan apa Dunkin Donat, dia hoka-hoka bento, biasa baik, udah cukup dah. Tapi anak yang ngebagi juga, anak yang ngasih juga, itu kan alhamdulillah gitu. Andai kata anak nggak bagi juga nggak ngirimin juga, dia mah udah cukup. Anak yang begitu andai kata nggak ngirimin juga cukup gitu. Cuma itu mah anak emang orang ada pikirannya pisan gitu. Gitu baik dah biar anak. Nah ini kita ngirimin doa buat almarhum, khususnya nih ya keluarga almarhum, anak-anak almarhum gitu. Mau anak kayak mau mantu kayak begitu. Meskipun orang tua misalnya amal ibadahnya udah luar biasa gitu, tapi ketika dikirimkan, masya Allah, luar biasa senangnya. Itu malaikat masuk, malaikat memberitahukan dalam kuburnya, ini kiriman buat anak, ini kiriman dari anakmu yang pertama. Ini kiriman berisi nampan, berisi cahaya. Begitu dalam kitab Mukhtasar Tadhkir Al-Qurtubi, karangan Sayyidi Imam Asy'arani. Ini kiriman dari anakmu. Ini yang meninggal dunia di kuburnya girang nih. Semoga Allah membalas anak hamba, gitu. Rajin ngedoain, rajin kirimin Fatihahnya, Yasinnya, sodakohnya buat orang tuanya, pahalanya. Yang rajin begitu, balikin lagi ntar. Makanya tuh anak hidupnya berkah gitu. Karena didoain bukan cuma ketika babanya masih ada, ketika meninggal dunia juga girang itu orang tua. Berkah hidupnya. Bukannya beda dah, yang hidup sama yang gak hidup pasti beda. Gitu. Ini ngomong berkah ya, bukan masalah banyaknya. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca, insya Allah pahalanya sampai buat almarhum. Yang kedua, manfaat buat kita. Arti manfaat buat kita apa? Kalau seminggu yang lalu almarhum Babadin meninggalkan kita, ya, pasti kita akan nyusul beliau. Entah kapan, wallahu a'lam, kapan kita kagak tahu. Lagi ngapain kita kagak tahu. Cuma insya Allah orang meninggal tergantung kebiasaan dia, gitu. Jadi kalau kita minta gini, ya Allah, wafatkan hamba dalam baca Quran ya Allah. Nah kalau doanya begitu, kitanya mesti rajin membaca Quran. Dan apa ya Allah, wafatkan hamba dalam baca Quran.
Quran kagak pernah dibaca, malaikat kan bingung nih kapan matinya nih, lagi mau baca Quran. Jadi kalau kita berdoa, itu insya Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Yang rajin sholat sunnah, insya Allah meninggal dalam keadaan lagi sholat. Ikut hadir pengajian, majlis taklim, majlis ilmu, insya Allah kebiasaannya meninggal dalam keadaan lagi ngaji. Ini yang repot kebiasaan mancing. Gitu. Udah nggak apa-apa buat hiburan. Nah, jadi orang meninggal tergantung kebiasaan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini ngingetin kita. Makanya Sayyiduna Sufyan bin Uyainah mengatakan, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ini dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. An-nasu niyamun, manusia itu pada tidur semua. Ini bahasa kitanya, manusia itu pada tidur semuanya. Fa idza matu intabahu, kalau udah pada mati baru pada sadar gitu. Manusia mati semua, tapi kalau udah pada mati manusia tidur semua, tapi kalau udah pada mati sadar semua. Maksudnya apa? Ntar pas udah meninggal baru sadar, ya Allah balikin lagi hamba ke dunia, hamba ingin beramal soleh. Balikin lagi hamba ke dunia, hamba ingin sholat berjamaah. Balikin lagi hamba ke dunia, hamba ingin nyenengin hati orang tua. Balikin hamba lagi ke dunia, hamba ingin ikut hadir majlis ilmu. Udah nggak bisa, sadarnya lempengan udah meninggal. Lagi belum meninggal mah tidur aja gitu, tidur aja. Nah pas sudah meninggal baru sadar. Jangan kan meninggal ya, orang biasanya lagi ingat Allah kan pas lempengan sakit kan, lagi seger, banyak duit. Ya kan kadang-kadang kan lupa ya. Apalagi kan orang laki kan merasa muda baik gitu kan. Ntar pas udah ya ingat tua pas lagi ngaca kan. Sama bangun udah berdekeran pakai gak kira-kira ini. Jadi manusia itu tidur dia. Tapi pas sadar, pas udah meninggal. Bahkan Nabi sabda lagi, nikmatani maghbunun fihi makatsir minan nas as-sihha wal faragh. Dua nikmat nih yang manusia sering lalai. Satu sehat, dua waktu luang. Lagi sehat lupa gitu, sama musolah lupa, sama masjid lupa gitu. Lagi sehat, segar, kemana baik mah nyampe gitu, tapi yang dekat-dekat masjid, musolah lupa gitu. Jangan begini ya, kadang kalau ke masjid mah sendal saya hilang, misalnya begitu misalnya. Lebih baik sendal itu hilang di masjid daripada sendalnya kagak pernah nongol ke masjid. Dijadiin status tuh. Wah iya, lebih baik sendal pernah hilang di masjid daripada sendalnya kagak pernah nongol di masjid. Awak segar, semua sehat ya. Tapi lempengan sakit kan baru ingat kita. Ya Allah, apalagi kaki, ada orang yang sampai kagak bisa digerakin, tangan kagak bisa diayunin lagi, diam. Dia ngeliat di temennya geroyok, ayo ke musola, ke masjid, yang ngaji, pada berjamaah, ngobrol. Dia lihat jalan, dia sendiri di rumah, orang di kursi udah kagak bisa ngapa-ngapain, cuma nangis. Ini apa pada dia mikir apa gimana? Ya mudah-mudahan sehat afiat semuanya ya. Sehat afiat semuanya. Emang itu kita pengen. Nah, kemudian apa? Kemudian al-faragh, nikmat yang kedua, nikmat waktu luang. Senggang, kosong gitu. Ntar lempengan sibuk mah udah susah ya. Udah susah waktu sibuk mah. Ini kalau udah sehat, waktu ada, segera udah. Segera ngapain? Apa yang bisa kita kerjain. Makanya Nabi pesan sama Sayyidina Abdullah bin Umar, ini putra Sayyidina Umar bin Khattab. Idza amsayta fala tantadhir sabah. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Ya Ibnu Umar, kalau kau bisa ibadah di waktu sore, jangan nunda buat besok gitu. Kalau waktu sore bisa ngapain aja, kerjain aja udah. Dan kalau kau bisa ngerjain ibadah amal soleh kayak apa kayak namanya, bukan mesti harus zikir, yang penting amal soleh aja deh. Bisa dikerjain di pagi hari, jangan nunggu buat sore. Jadi yang bisa kerjain aja. Jadi beliau almarhum itu ibrah juga buat kita, khususnya buat keluarganya.
Jadi meskipun fisik sudah begitu, masih juga ke masjid. Kan jaraknya lumayan dari sini ke masjid kan? Lumayan. Gitu. Nah itu pelajaran buat kita semua, khususnya putra-putra beliau. Nah hadirin rahimakumullah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pesen banget sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini lagi hidup sampai Nabi wasiat begini, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fala tada'anna dubura kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi sabdakan, wallahi demi Allah, qasam, sumpah, inni la uhibbuka ya Mu'adz, aku benar-benar cinta pada kamu, aku sayang padamu ya Mu'adz. Ini Nabi yang ngomong. Ini luar biasa. Kita kan cinta Nabi nih. Cuma Nabi cinta sama kita apa enggak kan itu kita belum tahu gitu. Iya. Permasalahan gitu. Misalnya contoh ya, pasti kita yang hadir di sini kenal yang namanya Ustaz Abdul Somad, ya tahu lah, kenal. Ya terkenal pasti kenal. Cuma Ustaz Abdul Somad kenal kita enggak kan kita. Ya kadang sama ulama boleh cinta gitu. Nah, Nabi sampai begitu, sampai pesanan begini, di bukti cinta Nabi sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, jangan ninggalin doa ini saban habis sholat. Pokoknya saban habis sholat baca. Saban habis sholat baca. Mau udah juga masih gerimis kan? Ya maksudnya mau pulang ya masih gerimis gitu. Ya apa kayak yang dimakan dah? Alhamdulillah kacang udah habis. Rokok 2 batang. Gimana nggak enak begini? Ya kan enak aja kan, tinggal gue saya diri dah. Jadi, nah, apa kata baginda Nabi? Ini kalau habis sholat jangan tinggalin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dalam ilmu hadis namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu perawi satu dengan lain terus sampai ke Rasulullah, bisa sama perbuatannya, bisa sama harinya, bisa sama kelakuannya. Ini sama dengan ucapan wallahi inni la uhibbuka wa Mu'adz, aku cinta kepada kamu. Namanya disebut hadis musalsal bil mahabbah. Dari Rasulullah ngomong aku cinta kamu. Sayyidina Mu'adz riwayatkan hadis ini, ngasih tahu pada muridnya aku cinta kamu. Terus aku sayang kamu begitu. Nanti ada hadis musalsal yaum Asyura. Hari Asyura itu puasa sunnah pada hari Asyura. Perawi meriwayatkan hadis ini pada hari Asyura. Nah Rasulullah sabdakan ini pada hari Asyura. Terus sampailah kita dari guru kita dapat hadis ini pada hari Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Namanya hadis musalsal yaum Asyura. Ini artinya Allahumma ya Allah a'inni ala dzikrika, tolong aku ya Allah untuk senantiasa zikir kepadamu. Zikir itu taatul lisan, perwujudan taat lidah kita. Coba kita renungin Islam ini, dari kita melek sampai tidur lagi pasti banyaknya ingat Allah, zikir mulutnya. Coba kan melek nih, bangun tidur baca apa gitu? Doa bangun tidur. Apa berdoanya tuh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ini lagi alhamdulillah amana wa safona wa jangan habis madang itu. Nah, doa tuh berarti zikir kan? Zikrul lisan, taatul lisan, ingat Allah. Udah. Nah, sekarang bangun tidur, biasanya kalau bangun tidur kita kemana? Kamar mandi. Ngapain? Ngomong aja kencing berak itu aja deh. Orang kampung juga sih. Wah, udah gitu ya. Oke, sebelum masuk kamar mandi ada doanya nggak? Apa kita baca? Ya, Bismillah ya Allahumma inni a'udzubika. Itu jangan diremehin tuh. Ya Allah, dengan nama Allah aku berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Secakap-cakapnya kamar mandi, ya begitu tempatnya, tempat setan laki-laki dan perempuan. Dah, zikir lagi. Udah rapi dari kamar mandi. Mohon maaf, habis buang air, habis pipis gitu, habis kencing. Keluar kamar mandi doa lagi nggak? Doa apa? Alhamdulilladzi adhaba 'anil adza wa 'afa wa'afani. Ini sengaja saya bantu karena saya kira memang nggak hafal itu. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari hamba dan telah mengafiatkan hamba. Coba nih Pak, itu zikir lagi tuh.
Apa hubungannya kok habis kamar mandi doanya begitu? Ya jelas banget ada hubungannya. Ini mohon maaf ngomong terus terang nih. Kita kan makan terus ya. Ini andai kata makan terus kagak berak, penyakit nggak? Penyakit. Minum terus kagak kencing, penyakit nggak? Makanya itu doanya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari diriku dan telah mengafiatkan aku. Jadi kita habis buang air bersyukur, bisa makan, bisa berak, gitu. Ya Allah, jangan kata kagak bisa berak, kagak bisa kentut aja repot banget. Iya. Operasi. Iya, ini sakit sih, mau putar kagak keluar gitu. Makanya bersyukur pada, nih zikir lagi nih, zikir lagi. Nah tentu kita tadi masih di kamar mandi, ada yang wudu, ada yang mandi janabah malam. Itu doa, ya doa. Kemudian nah, pakai baju kita, doa lagi. Doa lagi kita. Allahumma inna as'aluka min khairihi wa khairi ma wala wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma wala. Udah bismillah be ya. Kalau enggak hafal mah. Maksudnya jangan tertekan gitu. Ya, gua ini enggak hafal, ini enggak hafal, ini enggak hafal gitu. Soalnya dari muka begitu sih kayaknya. Kayaknya kalau saya perhatiin gitu, mata-matanya juga kayaknya begitu. Udah jadiin beban, udah jadi ini mas sunnah, jadi ini saya lagi ngomong ngobrol gitu ya. Udah yang penting bismillah aja ya, bismillah udah. Jadi ngapal semua ya? Ya, ngapalin juga kan ya udah kadongan begini. Udah. Ini mah lagi cerita baik gitu. Iya, maksud saya kalau diginiin masukin anak ke TPA begitu. Betul. Ini kan ada nih TPA Adin gitu. Yang ngerti. Nah, jadi ntar diajarin doa. Biarin dah babanya nggak hafal, anaknya insyaallah hafal gitu. Nah, terus pakai doa baju tuh. Doa baju baru, doa biasa, baju biasa aja beda gitu. Alhamdulillah kasani hadzal thawba min ghairi haulin min wala quwwatin. Itu doa baju baru. Doa yang biasa, baju biasa yang tadi. Tuh doa lagi kita. Sekarang nih mau keluar rumah, ya kan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula illa billah. Ngopi dulu. Memang kita mah alhamdulillah sih, orang kita mah biar ibaratnya emang di orang punya ngopi bisa 3 kali gitu. Iya, emang mesti begitu kita mah. Biarin deh sangkain orang kayak padahal mah orang. Nah, terus doakan ya. Doa lagi tuh. Sekarang kita mau ke masjid, ke mushola. Doa lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma ighfir li dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Bismillah. Doa lagi. Keluar dari masjid, mushola. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma ighfir li dzunubi wa ftahli abwaaba fadlik. Udah, doa terus. Kemudian masuk rumah kita salam. Mau ada orang kek, mau kagak ada kek, udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu. Syukur-syukur tambah begini. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Tambah ayat kursi. Sambil jalan aja. Jangan diem bae gitu. Diem deh kursi. Kan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil masuk assalamualaikum ayuhan nabi sambil masuk. Kalau diem bae assalamualaikum ayuhan nabi diem aja gitu. Gini, Bang, mari Bang. Dulu Allahumma ilaha illallah hayyul qayyum. Begitu mana kurang lancar lagi. Nah, udah masuk itu mah. Nah, doa lagi nih, ampe nih mohon maaf bukannya jorok. Mau malam nih, tidur hubungan badan. Doa lagi nggak? Doa. Saya yakin udah hafal semua lempengan ini mah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Adang. Nah, itu doa semua. Enggak lepas dari doa. Allahumma inni ala dzikrika, tuh zikir. Dan ingat, orang yang sering zikir dalam kondisi dia itu ikhtiari dan iftirari, kondisi pekerjaannya itu sengaja maupun iftirari, nggak sengaja, misalnya yang keluar zikir. Yang iftirari itu yang darurat, kayak misalnya ada orang kepleset gitu, kepentok, kejedot, itu kan tanpa sengaja, namanya iftirari namanya. Refleks. Dalam pembahasan ilmu tauhid ada iftirari. Kalau orang yang biasa zikir, astagfirullahaladzim, pasti gitu, untuk astagfirullahaladzim. Itu karena zikir. Tapi coba deh, yang kagak biasa zikir, apa be disebutkan? Itu nunjukin yang biasa zikir yang kagak zikir. Batok. Ini naudzubillah itu tadi, yang lebih parah, ibu-ibu kaget begitu ngomong kelamin laki-laki.
Ini yang kayak gini ya Allah. Bukan Ustaz, paling dia bilang kunci katanya. Keluarga kita jangan sampai dia kayak begitu. Mudah-mudahan min ahli dzikir semuanya. Amin. Nah, udah begitu itu taat di lisan namanya dzikir. Wa syukrika ya Allah, tolong hamba buat syukur padamu ya Allah. Yang ada kita syukuri aja udah. Mau gimana juga yang penting ikhtiar udah, usaha udah, doa udah mantap banget, udah semua maksimal nih, doa maksimal, ikhtiar maksimal, tinggal bersyukur. Emang adanya Allah kasih begini ya udah syukurin aja. Betul. Mau rumah, mau kendaraan, mau apa juga udah kita syukuri aja. Kalau kita kurang bersyukur, akhirnya yang ada tuh nggak puas mulu. Muka nih gini aja ya, muka yang Allah kasih sama kita kan emang begini adanya gitu. Kita kagak pernah mesen, kita kagak pernah gimana. Muka kita begini ya udah, nikmatin aja. Makanya kita mah jangan bandingin muka kita sama orang lain, gitu. Emang adanya begini udah. Bahkan kita bercermin doanya apa? Allah maka mahassan takhalqi fahasin khulqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan ciptaanmu ini ya Allah, bentuk tubuhku, baguskan akhlakku. Jadi di hadapan Allah nggak ada yang jelek sebenarnya. Jelek, cakep, ganteng, cakep, cantik, jelek itu ucapan manusia doang. Udah bersyukur, apa juga bersyukur aja. Iya, sekarang begini nih. Kita kalau ingat bini kita jeleknya doang, gitu. Kalau kita ingat bini kita cuma jeleknya doang, itu kira-kira bersyukur apa enggak kita enggak? Kagak. Elah, begitu mulu kan? Elah. Ya habis ini udah terlanjur. Udah terlanjur lagi. Ini Pak jujur nih ya. Kan kita kata begitu ya. Padahal bini mah sama baik. Gitu. Ya, saking baik udah hilap dulu gitu. Kalau mau dia nyari yang lebih lagi sama kita. Makanya dia mau sama kita. Jadi itu tadi karena hilaf. Jadi bersyukur aja dah. Ya bini kita begitu, ya tinggal kita dandanin. Kata dandanin perbuatan akhlaknya. Yang terakhir apa? Wa husni ibadati. Ya Allah tolong hamba ya Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ini kalau sebaik-baiknya ibadah, larinya ibadahnya sesuai tuntunan Nabi. Ngaji berarti. Contoh gini. Ada orang sholat duha, kan duha minimal 2 rakaat, maksimal ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 rakaat. Gitu. Udah kita ambil yang 8 aja dah ya. Nah, ini ada orang nih sholat 8 rakaat duha. Nih si A 8 rakaat. Tapi sholat ini, Allah Akbar, sami Allah Akbar, gitu. Nggak ada tumak ninahnya. Ini 2 rakaat doang nih. Dia pakai tuh ilmunya rukun sholat yang 17, ada pendapat 13. Allah Akbar, sami Allah. Bacaannya tartil, baca Fatihahnya bener gitu. Itu kira-kira yang baik yang 8 tanpa tumak ninah apa yang 2 rakaat tumak ninah? Yang buat ini husnya ibadah. Kita punya anak, jadi kita ya, ada orang punya anak. Maknya nyuruh nih, Neng, sapuin rumah gitu. Sapuin, Masya Allah. Sampai pinggir-pinggirannya orang ada debunya, sapuin, dipelin gitu. Kamar babamanya dirapihin gitu. Datang emaknya nih. Kira-kira ibu begitu puas nggak kerjaan anak lo itu? Puas, senang. Sekarang begini, Neng, sapuin ya? Iya sapuin. Ya Allah, pojokan debu masih ada. Itu masih apa begitu masih ada. Kotor debunya. Itu kira-kira orang tua puas nggak begitu? Kagak gitu, nggak puas. Jadi sebaik-baiknya ibadah kayak begitu. Jadi kalau kita ibadah, hadirkan yang terbaik buat Allah. Kita lagi ngapain, hadirkan yang terbaik. Kita lagi hadir pengajian, hadirkan yang terbaik gitu. Waktunya ngaji, guru nerangin, ya dengerin aja, gitu. Jangan ngobrol, mendingan tidur sih daripada ngobrol. Ya kalau tidur nggak ganggu orang kan. Kalau ngobrol ganggu nggak? Yang paling repot tuh kalau ngaji dekat orang yang suka ngajakin ngobrol. Repot banget kita. Kita diam dicoret-coret, ngajakin ngobrol baik. Akhirnya kita mah kagak ngobrol ke dia, orang kita pengen dengerin akhirnya keganggu sama dia, kesono kagak kesini kagak. Ini kalau teman begitu, dia ngajak maulid jemput, udah suruh duluan aja. Jangan bareng sama dia. Ya Allah, emang apa? Kita duduk sama dia, kagak bakalan ilmu dapat gara-gara dia. Kagak bakal. Ayolah, bareng. Enggak, emang apa? Gue pengen berak, udah bilang aja gitu. Emang apa? Sayang waktu kita berteman nama yang begitu duduk sama dia. Betul. Dia fokus aja udah. Jadi berikan yang terbaik.
ibadah itu kepada Allah Ta'ala ada yang secara khusus, secara umum, secara khusus sholat yang benar gitu. Makanya di adin mungkin ya diajarkanlah rukun sholat apa gitu. Nah kita yang belum ngaji hadirlah di pengajian biar kita ngerti mana yang ibadah yang bikin sah, mana naudzubillah ibadahnya kagak sah. Jadi mudah-mudahan kalau ini kita baca setiap sholat, Allah bimbing kita ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya baca, diulangi sekali aja. Meskipun belum hafal, minimal mulut udah pernah baca doa begini. Ntar jadi saksi nanti di yaumul qiyamah, kita pernah baca di malam Jumat, disertai dengan gerimis-gerimis, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah inilah yang bisa disampaikan. Alhamdulillah hujan pun sudah berhenti, kita pulang juga enak gitu ya. Kenyang ya udah, kacang ya udah habis, merokok ya udah, dengerin ya udah. Ntar ingat pulang, ingat jangan lupa salam. Biasain salam, jangan sampai kagak salam. Mesti berubah, mesti salam gitu. Insya Allah ntar gini kaget, masya Allah. Tumben bang. Ya, jadi jangan lupa salam. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Zainuddin SSI. Ya dari kami tentunya atas nama Sohibul Musibah